Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa Layuba dengan NPM 2021010170. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik hukum Islam pertemuan keempat oleh Bapak dosen pengampu Hervin Yofi Pradikta. Baik, langsung saja. Yang pertama itu sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hanya Islam. Syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Elastis sifat dan karakteristiknya hukum Islam yang kedua, yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkup seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Yang selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa kembangannya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringkan dengan perintah penunaian zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringkan dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melambungkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar menjadi hamba Tuhannya dengan sukarela, sebagaimana juga hamba Tuhan secara alamiah, sedang ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah dan tujuan umumnya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala makna konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar, mukulah, almana, atau suprarasional. Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Baik, kurang lebihnya
Kurang lebihnya saya akhirin. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.